Stop. Posterize dunk ini merupakan salah satu posterize dunk terkeren di sepanjang sejarah NBA. Ini memang hanya pertandingan musim reguler biasa, tapi tetap saja, poster dunk yang dilakukan oleh Anthony Edwards ini benar-benar keren. Pemain yang diposter oleh Edwards ini bernama Yuta Watanabe. Sebelum kejadian poster dunk ini, ia tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, tapi semenjak ia menjadi korban kekejaman Edwards, Watanabe langsung dikenal oleh banyak fans. Tapi sayangnya, ia dikenal sebagai seorang pemain yang ditombok, bukan sebagai pemain yang melakukan hal hebat atau sejenisnya. Faktanya, menurut saya, kejadian ini tidak menunjukkan kelemahan Yuta Watanabe sama sekali. Yuta bahkan bukanlah orang yang seharusnya menjaga Edwards di position tersebut. Edwards saat itu harusnya dijaga oleh DeAndre Bembry, tapi Bembry saat itu berhasil dilewati dengan mudah oleh Edwards, dan akhirnya Yuta pun mau tidak mau harus membackup temannya tersebut, men-challenge dunk dari Edwards, dan berakhir di posterize. Yuta memang gagal memblok percobaan dunk dari Edwards, tapi paling tidak, kegigihan dan keberaniannya untuk menantang Edwards di udara patut kita acungi jempol. Pemain lain mungkin sudah menghindar jikalau mereka melihat Anthony Edwards bersiap melakukan dunk. Mereka takut mendapatkan posterize dan berakhir sebagai bahan candaan di internet. Tapi Yuta Watanabe memiliki mentality yang berbeda. Ia tak takut dengan siapapun. Baginya, hustle dan defense adalah yang utama. Dan hal itu jugalah yang membuatnya bisa bertahan di NBA. BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Yuta Watanabe merupakan seorang pemain kelahiran 1994 asal Jepang yang telah bermain di NBA sejak tahun 2018. Watanabe merupakan sensasi di Jepang. Ia merupakan pemain Jepang kedua yang berhasil masuk ke NBA. Oleh sebab itu, ia benar-benar dipuja di negara asalnya. Perjuangan Yuta Watanabe untuk bisa masuk ke NBA tidaklah mudah. Yuta tidak berasal dari kampus yang terkenal. Ia juga tidak mendapatkan exposure sebesar pemain Cina atau Filipina. Meski begitu, Yuta memiliki satu kelebihan, yaitu hustle. Yuta sangatlah hustle dalam bermain basket. Ia rela mengejar bola kemanapun bola itu pergi. Rela mengorbankan badannya untuk ditubruk oleh lawan, dapat melakukan defense dengan baik, dan sangat gigih dalam melakukan box out dan rebound. Di NBA, jikalau kalian bukanlah pemain bintang, kalian harus paling tidak bisa menjadi pemain seperti Yuta Watanabe. Pemain-pemain seperti Yuta ini memang tidak pernah dicap sebagai pemain bintang di NBA, tapi pemain-pemain seperti ini selalu dibutuhkan oleh tiap tim. Tim-tim di NBA selalu membutuhkan seorang pemain cadangan yang hustle dan rela melakukan apa saja. Pemain-pemain seperti Gary Payton II, Yuta Watanabe, Jose Alvarado, dan pemain-pemain bench gigih yang lain merupakan beberapa contoh bahwa kegigihan dapat membawa mereka ke NBA. Sampai video ini dibuat, Yuta sudah bermain selama 4 tahun di NBA. Sejauh ini, ia sudah bermain untuk 2 tim, yaitu Memphis Grizzlies dan Toronto Raptors. Musim-musim pertama Yuta di NBA berjalan dengan keras. Yuta jarang mendapat kesempatan bermain di masa-masa awalnya tersebut. Memphis Grizzlies merasa bahwa Yuta kurang hebat bagi mereka, sehingga akhirnya Yuta pun lebih sering ditempatkan di G-League dibandingkan di NBA. Usai 2 tahun di Grizzlies, pada November 2020, Yuta pun bergabung dengan tim lain, yaitu Toronto Raptors. Raptors merupakan tim penyelamat karir Yuta. Raptors dikenal sebagai tim yang mampu mengelola pemain-pemain buangan dengan baik. Di sepanjang sejarah, mereka sudah berhasil membantu seorang pemain biasa saja, atau bahkan pemain buangan, menjadi pemain yang hebat. Sebut saja beberapa nama, seperti Fred VanVleet, Pascal Siakam, hingga Chris Boucher. Mereka semua tadinya bukanlah apa-apa, tapi semenjak bergabung dengan Raptors, permainan mereka menjadi meningkat, dan mereka pun kini menjadi bintang di NBA. Yuta Watanabe merupakan salah satu pemain yang mendapat keuntungan karena bergabung dengan Raptors. Raptors melihat bahwa Yuta punya hustle dan defense yang bagus, sehingga mereka berani memainkan Yuta dalam menit yang banyak. Menit bermain Yuta meningkat, dari yang sebelumnya hanya sebesar 5,8 minutes per game di Grizzlies, menjadi 14,5 minutes per game di Raptors. Yuta berhasil membayar kepercayaan pelatihnya ini dengan baik. Dengan menit bermain yang tinggi, Yuta berhasil menunjukkan produksi yang apik. Ia berhasil mencetak banyak double digit point. Ia juga berhasil menunjukkan penampilan defense dan hustle yang apik. Karena penampilan Yuta yang amat memuaskan di musim Raptors perdananya, pada April 2021, Yuta pun mendapatkan kontrak reguler dari Raptors. Untuk informasi, Yuta sebelumnya hanya mendapatkan two-way contract, atau artinya, ia mendapatkan kontrak untuk bermain di G-League dan NBA. Tapi karena performanya yang apik di musim Raptors perdananya,
Yuta pun jadi diberikan kontrak reguler, yang mana artinya, selain ia tidak perlu lagi bermain di G-League, Yuta juga mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Musim 2021-2022 merupakan musim kedua Yuta dengan Raptors. Yuta tetap tampil apik di musim keduanya ini. Meski persentase field goal dan free throw-nya menurun, tapi hal tersebut tidaklah terlalu berpengaruh karena aset utama Yuta adalah hustle dan defense-nya. Penampilan terbaik Yuta di musim Raptors keduanya ini adalah pada saat tanggal 26 Desember 2021, tepatnya saat Raptors berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Pada pertandingan tersebut, Yuta yang mendapat menit bermain sebesar 37 menit, berhasil menjadi pemain terbaik dengan 26 poin dan 13 rebound. Yuta saat itu berhasil memimpin kedua tim dalam poin dan rebound. Dan game melawan Cleveland Cavaliers tersebut merupakan game terbaiknya di sepanjang 4 tahun karirnya di NBA. Pada bulan Januari, Yuta mulai mendapat penurunan menit bermain dari pelatihnya. Comeback-nya pada pemain-pemain bintang Raptors dari cedera merupakan salah satu faktor mengapa Yuta mulai mendapat pengurangan menit bermain. Akibat pengurangan menit ini, produksi Yuta pun menjadi menurun drastis. Yuta yang sebelumnya dapat memproduksi belasan poin per pertandingannya, kini hanya mampu memproduksi 5 atau 6 poin saja. Memasuki babak playoff, kesempatan bermain Yuta menjadi semakin kecil. Yuta hanya mendapat waktu sekitar 1 atau 2 menit saja per pertandingannya. Ia sudah benar-benar tidak dianggap lagi oleh jajaran pelatih. Usai musim 2021-2022 selesai, kontrak Yuta dengan Raptors pun resmi selesai. Sampai saat ini, Yuta masih berstatus sebagai pemain bebas agen, dan sampai saat ini, masih belum ada tim yang mengambil Yuta. Untuk mengisi kekosongan waktunya selama menjadi pemain bebas agen, pada Juli 2022, Yuta pun pergi ke Jakarta untuk bermain di FIBA Asia Cup. Yuta tampil apik di FIBA Asia Cup. Ia berhasil mencatatkan 15 poin dan 8 rebound. Ia juga berhasil membawa Jepang ke babak quarterfinals, di mana mereka saat itu dikalahkan oleh tim juara bertahan, Australia. Yuta merupakan salah satu free agent bagus yang masih bisa di-pick di musim ini. Ketika mendapat menit bermain yang banyak, ia mampu memberikan produksi yang apik seperti pemain-pemain bintang lainnya.